Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Kita mau juga kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita, luar biasa. Dan kita juga mau kasih tepuk tangan buat tim logistik yang prepare sampai jam 1 pagi tadi. Kasih tepuk tangan juga buat mereka, luar biasa, puji Tuhan. Sudah tahu tadi pagi saya harus standby di sini ngawasin mereka karena puji Tuhan sekarang Gereja Zion upgrade barang baru lagi saudara. Kita sudah punya mixer sendiri di belakang. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Berkat Tuhan dahsyat, berkat Tuhan luar biasa. Jadi sekarang kita upgrading terus apa yang memang Tuhan kasih, Tuhan tambahkan lagi. Dan kita berdoa buat setiap tim, buat setiap anak-anak Tuhan yang support gereja ini. Mereka tidak pernah kekeringan, tapi mereka diberkati luar biasa. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara. Dan saya mau ingatkan kembali bahwa 2025 kita punya target saudara ya. Target kita adalah kita kenal Tuhan, knowing God. Dalam bahasa Yunaninya adalah yaitu ginosko. Ginosko artinya bukan karena kenal dikasih tahu sama saya atau baca buku. Tapi ginosko itu artinya mengenal secara pribadi karena kita berjalan bersama dengan dia. Seperti suami kenal istrinya, istri kenal suaminya karena mereka tinggal bareng, tidur bareng, ngobrol bareng. Jadi mereka bisa kenal, si suami kenal istrinya, istri kenal suaminya. Betul gak sih Bapak Ibu? Iya kan? Saya kenal istri saya, kalau senyumnya udah mulai berubah saya tahu artinya apa. Saudara pasti gak tahu artinya dia, senyumnya seperti itu artinya apa. Itu cuma saya yang tahu. Dan dia tahu gelagat saya seperti apa, artinya apa, hanya dia yang tahu, tidak ada yang tahu. Loh kok dia bisa tahu, kok saya bisa tahu? Karena kami berdua terus. Bersama-sama terus. Nah, hubungan dengan Tuhan, knowing God itu seperti itu saudara. Bersama-sama terus. Jadi ketika kita berhadapan dengan tekanan masalah apapun, kita gak pernah bilang begini, Tuhan kemana engkau? Apakah aku akan ditolong? Tidak. Tapi saudara kan berkata seperti Paulus, sebab aku yakin, sebab aku percaya, siapa Tuhan yang kupercaya. Nah itu dia. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan di mana dia mengenal Tuhan yang secara benar. Nah di bulan ini kita punya tema yaitu from ritual to relationship. Artinya kita gak mau lagi dengan tata cara. Kita pikir dengan berbuat banyak, semakin berbuat baik, semakin Tuhan memberkati kita. Berapa banyak orang Kristen berpikir kalau saya gak ke gereja, saya nanti kurang berkat. Semakin banyak gereja, semakin banyak berkat. Nah itu konsep lama saudara. Itu konsep ritual, tata cara. Nah sekarang kita diubahkan, kita punya yang namanya relation, hubungan, terhubung dengan Tuhan. Dasarnya bukan karena takut, bukan karena ketakutan. Dasarnya karena kita mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Roh takut akan Tuhan pasti harus ada, tapi bukan ketakutan akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan, kita kagum sama Tuhan. Kekristenan itu selalu kagum sama Tuhan yang luar biasa. Nah di hari ini bahan yang kita bahas adalah bahwa Anda semua yang hadir di sini diundang ke pesta. Masih ingat firman Tuhan dalam kitab Wahyu? Ada pesta anak domba. Nah artinya setiap orang nanti akan diundang sama Tuhan. Artinya gini, tidak ada penggolongan sama Tuhan. Ada golongan A, ada golongan B. Hanya golongan A yang diundang, yang B tidak. Tidak. Semua orang diundang untuk ikut pesta. Nah maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu di dalam Injil Lukas pada pasal 15, ayat 11 sampai dengan ayat 32. Nanti saudara bisa lihat ya, kita akan bahas dari 11 sampai 32. Ini kisah tentang anak, yaitu bungsu yang hilang. Ya kita sudah sering kali baca ayat ini, dan kita tentunya sudah sering kali mendengar penjelasan-penjelasan. Saya akan coba jelaskan dari perspektif yang berbeda, agar saudara bisa menangkap pesan yang ada di dalamnya. Saya baca dua ayat dulu, yang pertama 11 dan 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Saya highlight di situ. Ada berapa? Di sini tidak diceritakan 1 anak, tapi 2 anak. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya dikatakan begini, membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada si bungsu saja. Begitu? Teksnya bilangnya apa? Membagi-bagikan harta kekayaannya kepada kedua anaknya. Berarti dua-duanya mendapatkan harta bagiannya. Nah, kita semua sudah tentunya mendengar kisah ini, kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini. Dalam kisah ini diceritakan ada anak sulung, ada anak bungsu. Yang sulung bekerja keras, sama-sama katakan bekerja keras.
Bilang, yang sulung selalu berbuat bakti kepada bapaknya. Bilang, berbuat bakti. Jadi yang sulung nih berbakti terus sama bapaknya. Tapi si bungsu adalah, dia malahan meminta bagian harta warisan. Dan dia memilih setelah mendapatkan harta warisan, dia pergi dan dia berfoya-foya, dia habiskan uangnya dalam pesta pora, dia pergi yang jauh dan pada akhirnya jatuh miskin dan dia makan sama babi. Saking miskinnya, baunya dia sama-sama bau babi. Jadi di sini siapa yang merasa miskin dan sudah sama baunya sama binatang piaraannya? Ada? Berarti Anda belum miskin. Jadi jangan nangis dulu ya. Karena masih ada yang jauh lebih miskin dari Anda dalam teks ini. Yaitu adalah si anak bungsu. Biasanya saudara kalau kita baca kisah ini, kita fokusnya sama siapa? Kalau Lukas 15 saudara baca, saudara fokusnya sama anak sulung atau anak bungsu? Bungsu, iya. Kenapa? Karena si anak bungsu ini unik ya. Gaya hidupnya, saudara pernah nonton film Netflix itu enggak? Film berseri Spanyol, Elite. Ya, ini filmnya nih, itu dia tuh. Ini filmnya anak-anak muda, sekolah, orang kaya, tapi hidupnya seks bebas gitu saudara. Sampai akhirnya kehidupannya mirip-mirip begini, sampai si anak bungsu akhirnya apa? Sadar, semua yang dilakukan hidupnya itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Akhirnya saudara miskin, malu, susah, lantas dia mulai berpikir begini, gile gue susah. Di rumah bapak gua, pembantunya aja makannya enak. Tidurnya aja ruangannya enak, kasurnya enak, gua susah. Jadi dia berpikir gini, gue coba balik deh ke bapak gua. Gue udah gak terima lagi sama bapak gua, pasti bapak gua udah benci gua nih. Gue pengen jadi karyawannya aja deh, gak usah jadi anaknya. Jadi saudara, dia pengen pulang ke rumah bapaknya, terus di kos-kosan dia ngelatih speech. Bapak, aku anak durhaka, aku anak yang salah. Yang telah nyumpahin Bapak mati gara-gara minta warisan. Sekarang saya miskin, Bapak ampuni saya. Saya pengen kerja jadi pembantunya Bapak. Jadi dia latihan dulu saudara. Latihan speech. Udah yakin? Ya kan? Dengan kemiskinan dia saudara, dengan kesusahan dia pergi pulang. Begitu dia pergi pulang ke rumah bapaknya, gak tahu yang terjadi, bapaknya dari jauh. Udah lihat dia. Bukannya marah. Dia malah lari sudah, dia lari ke anaknya, bukan jalan. Bapak yang kalau bikin anaknya bikin kesel bilang apa? Susah aja lu cari gue lu. Kan gitu ya, normalnya gitu ya. Ini enggak, dia lari dikejar anaknya. Terus begitu dekat anaknya dipeluk. Anaknya gugup, kok dia dosa, dia bikin nyumpain bapaknya, ngabisin harta bapaknya, tapi dia peluk. Terus dicium lagi. Terus dia mau speech kan, udah latihan kan. Mau ngomong jadi gelagapan, susah. Akhirnya dia ngeluarin contekan. Dia tuliskan, dia baca. Dengan gemetar dia sebut, Bapak saya minta ampun. Saya telah banyak berdosa. Saya menyesal, sekarang saya miskin. Nah sekarang saya datang, baru dia mau ngomong, jadikan saya karyawan. Itu catatannya diambil sama bapaknya dibuang. Terus dia gak dikasih kesempatan ngomong untuk jadi karyawan. Bapaknya bilang sama pembantunya, kasih kasut di kakinya, kasih jubah, kasih cincin, bikin rapih lagi. Sebab anak saya yang hilang sekarang sudah pulang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, alih-alih bapaknya akan menolak dia, malahan bapaknya berlari dan menciumkan dia. Bapaknya benar-benar mengabaikan permohonan dia untuk jadi hamba. Bapaknya malahan bikin acara pesta. Oke, di sini siapa yang pernah punya pesta pada saat 17 tahun? Pernah bikin Sweet 17? You know rasanya seperti apa? Pestanya luar biasa ya. Ini acara pestanya dibuat jauh lebih besar dari acara Sweet 17 yang pernah ada. Jadi benar-benar meriahnya luar biasa dibikin. Acara ini saudara, kepulangan si bungsu. Nah, si anak bungsu yang tadinya ingin menjadi pegawai, ya kan, yang tadinya bilang, Bapak, saya pengen jadi pegawai, tapi bapaknya bilang, tidak, kamu adalah seorang anak. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Dosa telah membuat kita tidak bisa merasa lagi sebagai anak Tuhan. Itulah jahatnya dosa. Orang yang jatuh dalam dosa, dia berpikir dirinya sudah rusak. Dia berpikir dirinya sudah tidak layak. Dia berpikir bahwa doanya tidak akan didengar lagi oleh Bapa. Berapa banyak orang Kristen kalau datang sama Tuhan mereka ketakutan, didengar gak ya doanya?
Atau mungkin mereka ke gereja, atau mungkin mereka beribadah, atau mungkin mereka berdoa, atau mungkin mereka baca Alkitab. Semuanya hanya karena apa? Ya katanya seorang Kristen harus begini, diterima atau enggak sama Tuhan, ya udahlah sementing saya lakukan dulu lah, mana tahu Tuhan senang gitu saudara. Berapa banyak orang Kristen yang terjebak dalam hal ini? Itu dia, dampak negatif. Makanya Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tuhan tidak benci Anda, tapi Tuhan benci dosa. Kenapa? Karena dosa menjauhkan Anda dari Tuhan. Halo? Dosa membuat Anda sadar bahwa status Anda bukan lagi anak. Padahal sampai selama-lamanya Anda adalah anak. Namun saudara, kalau kita lihat di dalam cerita ini, bagian yang menarik ada di sini. Kalau kita lihat di dalam Lukas pada pasal 15, ada 3 perumpamaan yang disebutkan di sini saudara. Yaitu perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. 2 perumpamaan pertama itu sedang menceritakan tentang orang-orang yang memberontak, orang-orang yang terhilang itu dikejar sama Tuhan. Dan Tuhan mendapatkan mereka. Itu dia. Jadi domba yang hilang seperti kita yang hilang dicari. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara hilang, Tuhan tidak cari. Tuhan selalu cari Anda. Amin. Bahkan siapa yang cari Anda? Mungkin kakak rohani Anda. Mungkin teman Anda. Mungkin hamba Tuhan. Siapapun mereka akan diutus Tuhan untuk mencari Anda. Jadi jangan pernah berpikir kita hilang tidak dicari. Firman Tuhan bilang kita hilang pasti dicari. Dan perumpamaan yang kedua, nilai Anda yang hilang itu nilainya sangat-sangat tinggi. Bayangin, 1 dirham yang hilang jauh lebih berharga daripada dirham yang lain yang tidak hilang. Anda bisa lihat maksudnya, bahwa nilai Anda itu sangat-sangat jauh lebih tinggi dibandingkan segala harta yang ada di dunia ini. Halo? Berarti semua Anda yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sangat-sangat bernilai tinggi. Dan itu tidak dapat diukur apapun juga. Nah, yang terakhir yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang, ini bukan untuk orang pemberontak. Tapi ini ditujukan untuk siapa? Untuk orang-orang yang hadir pada waktu Yesus sedang khotbah. Ternyata pada waktu Yesus khotbah, ada netizen yang nongkrong. Ada netizen yang ngikutin Yesus. Dan netizen ini adalah orang-orang yang beragama. Para imam, ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang yang komplain. Kok Yesus duduk makan sama pemungut cukai? Sama orang-orang berdosa. Kok Yesus tidak duduk makan sama orang-orang pembesar, orang-orang yang rohani? Kok kenapa dia malah duduk makan sama orang-orang yang hidupnya gak beres? Makanya Yesus khotbahin yang terakhir ini, perumpamaan ini. Tentang anak yang hilang. Kenapa? Karena kamu pikir si bungsu tidak layak diterima. Karena si sulung sangat-sangat emosi sekali begitu adiknya pulang dirayakan. Nah, makanya sebelum menuliskan kisah ini, penulis Injil Lukas itu mengisahkan betapa orang-orang Farisi ini menggerutu luar biasa ketika Yesus menerima orang-orang yang terhilang, orang-orang terbuang. Saudara, saya kasih contoh sederhana ini, sebuah indikator. Coba cek masing-masing ya. Salah satu barometer terbaik untuk mengukur bahwa kita orang Kristen yang tulus hati. Dengar baik nih. Salah satu barometer untuk kita mengukur bahwa kita adalah orang Kristen yang tulus hati. Coba cek, lihat siapa orang-orang yang tertarik dengan Anda dan siapa orang-orang yang menarik diri keluar dari Anda. Saya ulangin ya. Salah satu barometer yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang tulus hati, sejati adalah dengan melihat mana orang-orang yang datang mendekat, seperti apa, dan seperti apa juga orang-orang yang mulai menarik diri dari diri kita. Kalau Yesus tinggal di dalam diri saudara, seharusnya kita orang Kristen akan menarik kaum-kaum marginal, orang-orang yang terpinggirkan akan datang mendekat sama kita seperti Yesus. Halo? Orang-orang yang katanya jauh dari Tuhan, justru ketika bertemu dengan Anda, mereka tidak terhakimi. Malah mereka mau datang mendekat. Mereka sadar, damai ya bicara dengan dia. Dia tidak menghakimi. Dan saudara bisa melihat, kalau yang dekat sama kita adalah orang-orang yang kayaknya rohaninya tinggi-tinggi dan sebagainya. Jangan-jangan kita telah membuang orang-orang yang terbuang, yang termarginalkan. Salah satu value yang ada di Zion adalah accepted. Gereja seperti bengkel. Kita menerima orang apa adanya, apapun latar belakangnya. Gereja adalah tempat di mana orang dipulihkan. Gereja adalah tempat di mana orang diubahkan. Amin. Gereja bukan tempat kumpul orang kaya saudara untuk pamer mobil, pamer rumah, pamer harta, pamer iPhone lu udah model terbaru belum? No.
Gereja bukan untuk tempat pameran, saudara. Tapi gereja adalah tempat di mana orang berubah hidupnya. Amin. Bagaimana mereka dipersiapkan di luar sana untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Itu sebabnya Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang ini, si bungsu. Itu merupakan tanggapan atas keluhan omelan mereka. Hal ini penting. Ini bukan hanya tentang si bungsu. Tapi inti lainnya terletak pada reaksi anak sulung terhadap pengampunan adiknya. Kita berpikir Yesus menitik beratkan pada kisah si anak bungsu dalam perumpamaan ini. Namun saudara bisa lihat ayat penjelasan yang kita bahas hari ini. Kita lihat di sana bahwa Yesus memulai dengan berkata ada 2 anak yang disebutkan. Dan pada ayat yang ke-25, mari kita lihat ayat yang ke-25 dari pasal 15 ini. Dikatakan apa? Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Berarti teks ayat ini juga menceritakan tentang anak sulung. Jadi si anak sulung nggak tahu nih, bapaknya sudah terima adiknya. Begitu dia pulang dari ladang, dari jauh kedengeran, rumahnya ramai saudara. Ada band, ya kan? Ada pesta, ada nyanyi-nyanyi. Terus dari jauh si sulung bilang begini, ada acara apa di rumah ya? Oh dia pikir bapaknya puber kedua. Jadi ngundang I.O. bikin clubbing di rumah. Oh bapak gue bikin clubbing, banyak gitu. Jadi pas sampai rumah gak taunya dia dapat kabar dari para pembantu yang ada di rumahnya. Hei adikmu yang hilang sudah pulang. Nah pada saat dia tahu bahwa adiknya yang pembangkang, yang menghabiskan harta, bikin malu keluarga, yang udah mencemarkan nama baik keluarga, dia pulang ke rumah, marahlah dia. Karena Alkitab berkata dalam ayat yang ke-28, marahlah si anak sulung itu, dia gak mau masuk ikut pesta, lalu ayahnya keluar dan ngobrol dengan dia. Karena si sulung berkata begini, Bapak ini tidak adil, saya sudah bekerja untuk Bapak, bekerja keras, saya sudah jaga hidup baik, saya tidak pernah memberontak sama Bapak. Tapi lihat ketika adik saya yang jahat ini dia pulang menghabiskan harta bikin malu keluarga. Kok dia malah dibikinin pesta? Dia marah besar terhadap sikap baik bapaknya kepada adiknya. Dalam kemarahan lihat teks selanjutnya ayat 29-nya dikatakan. Tetapi dia menjawab ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lihat. Si anak sulung. Emangnya bapaknya nggak tahu ya? Anaknya foya-foya. Emang bapaknya nggak tahu ya? Anaknya habiskan dengan pelacur-pelacur. Emang bapaknya nggak tahu ya? Keburukan anaknya seperti apa? Saudara tahu nggak kira-kira? Tuhan tahu nggak semua orang itu seperti apa latar belakangnya? Ya, nggak perlu dijelasin sebenarnya. Tuhan sudah tahu. Jadi artinya gini, kita nggak perlu ngungkapin salahnya apa. Tuhan sudah tahu. Artinya juga begini saudara. Setiap orang sudah tahu salahnya masing-masing. Jadi ketika ada orang salah, kita bilang, kamu sih salahnya begini, gini. Sebenarnya dia sudah tahu salahnya. Yang dia nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, itu dia. Kebanyakan kita orang Kristen menunjukkan salahnya orang. Seolah-olah seringkali kita berpikir Tuhan nggak tahu. Atau kita perlu kasih tahu Tuhan nih, kita doa sama Tuhan, Tuhan kekurangan saya ini. Dulu saya diajarin begini, kalau doa tuh yang komplit. Maksudnya apa? Tuhan saya minta rumah, kamarnya sekian, ada 3. Setiap kamar ada AC-nya 1 PK. Jangan deh Tuhan 2 PK deh gitu. Karena lantai atasnya menghadap ke matahari, jadi perlu yang 2 PK gitu. Oh Tuhan, terus lantainya harus merek ini Tuhan, gitu. Ada pendeta yang pernah ngajarin saya, kalau doa harus dengan kedetailan begitu. Seolah-olah Tuhan kayaknya nggak tahu gitu, yang harus dikasih tahu. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan sudah tahu? Dia maha tahu? Yes, dia sudah tahu. Sebagian kita mirip seperti si anak sulung. Kita suka marah. Kita berpikir Tuhan berhutang sama kita. Kenapa? Karena kita sudah rajin gereja. Karena kita rajin berdoa. Halo? Tuhan hutang sama saya, kenapa? Karena saya suka kasih sesuatu buat pelayanan. Saya suka nolong orang.
Saya doa paling lama Pak. Saya kalau sehari baca Alkitab 20 pasal. Saya banyak melakukan hal-hal baik. So Tuhan berutang sama saya. So mirip kan sama anak sulung ini? Makanya perumpamaan ini itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen yang merasa kehidupan rohaninya yang membuat dia layak di hadapan Tuhan. Padahal sesungguhnya yang membuat kita layak di hadapan Tuhan itu hanya karena only by His grace. Amin. Tapi sebagian dari kita juga mirip kayak si anak bungsu yang hidup semena-mena, pergi sana sini, lakukan apa yang kita suka. Dan pada akhirnya kita malu. Dan kita berpikir, Tuhan udah gak mau terima saya lagi. Dan saya tidak layak untuk menerima apapun yang diberikan oleh Bapa. Tapi faktanya adalah, Bapa memberikan hadiah secara cuma-cuma kepada siapapun, itu sebagai sebuah anugerah, tindakan radikal yang Yesus buat berdasarkan kasihnya, bukan karena apapun juga. Amin. Kepada si anak membangkang, dia mengasihi. Kepada si anak sulung juga dia mengasihi. Makanya Lukas 15, pada ayat selanjutnya di ayat yang ke-23, 24, mundur sebentar dikatakan, ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka apa? Tidak ada indikasi Tuhan marah. Tidak ada indikasi Tuhan menuntut dan menghakimi si anak bungsu. Tidak ada. Malahan dia bersuka cita. Yang menghakimi siapa? Siapa? Si anak sulung. Yang menghakimi siapa? Kita orang-orang Kristen yang merasa diri kita rohani. Yang merasa kita sudah melayani. Dan kita merasa bahwa kita rohani. Dan kita mulai menghakimi. Tapi saya doa buat saudara di Zion. Saudara diproses, saudara dibentuk, saudara jadi hebat di Zion. Saudara harus keluar ke sana, jadi berkat buat gereja-gereja lain. Katakan amin. Kita anak Tuhan, harus bawa garam, jadi terang. Terus jadi berkat, dimanapun juga. Jangan kita merasa hebat sendiri. Tahu nggak? Kalau kita merasa hebat sendiri. Pernah nonton film The Simpsons? Nih saya kasih gambar ini nih. Pernah kenal ini? Ned Flanders. Ini orang tetangganya Simpson yang suka menghakimi Simpson. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Ned Flanders. Jadi kalau ada orang Kristen yang merasa paling benar, paling hebat, menghakimi kalau ada orang jatuh, kalau ada orang salah, dihakimi sama dia. Anda mirip Ned Flanders. Tuhan tidak pernah memandang keangkuhan, sombong sekali Ned Flanders. Lalu Tuhan menolak kita gitu, Tuhan gak pernah menolak kita. Dia memberikan kita anugerah, bahkan semuanya diundang. Sama-sama katakan semuanya diundang. Ya, semua Anda yang hadir ini, semua diundang. Si anak sulung gak mau masuk pesta. Di dalam sudah ada anak bungsu yang diundang. Oke? Tapi si anak sulung, orang-orang kaum fundamentalis, orang-orang yang rohani, saya dulu ada di situ. Saya pikir, waktu saya doain orang, lepas dari setan, saya dapat sebuah pernyataan bahwa Romi pendeta ditakuti setan. Karena Romi orang baik. Saya pede sekali. Saya pikir saya orang baik, makanya setan takut. Dan tidak ada pendeta yang lebih baik daripada saya. Saya yang paling baik. Saya bangga sekali. Satu kali firman Tuhan bilang, kenapa kamu katakan aku baik, kata Yesus. Tidak ada yang baik. Yang baik cuman Tuhan. Itu firman menampar saya. Dan saya sadar, ternyata Romi tidak cukup baik. Bahkan tidak sebaik Tuhan Yesus. Bahkan justru hanya karena kebaikan Tuhanlah, makanya saya bisa berbuat baik. Jadi sebenarnya bukan karena saya baik, tapi karena siapa? Karena Tuhan yang saya percaya, dia Tuhan yang baik. Makanya ketika kaum fundamentalis seperti kita nih, seperti saya maksudnya dulu, saya gak bakal mau gabung dengan orang-orang yang gak benar. Mau ngapain? Saya orang kudus kok, saya orang suci kok. Gitu. Lihat si sulung gak mau masuk, tapi bapaknya keluar. Bapaknya bilang sama dia, nak ayo masuk. Ayo kita pesta. Lihat ayat 31-nya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku ada kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita, kita patut bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Yang membuat saya tertarik di sini adalah, tidak sekalipun sang bapak berkata begini. Kan si sulung gak mau masuk. Dia bilang begini nih, ya udah ya,
Kalau lu gak mau masuk, lu di luar aja. Gak usah masuk. Biarin bapak sama si bungsu aja yang ada di dalam. Enggak. Tuhan tidak pernah membenci orang-orang Kristen yang merasa dirinya rohani. Anda pun dibuka undangan untuk masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Semua orang diundang untuk masuk. Tuhan memberikan anugerahnya tidak terbatas. Orang muda, orang yang sudah tua. Si sulung, si bungsu, tidak ada yang dilewatkan. Tuhan hanya ingin agar mereka yang merasa religius, agar mereka yang merasa dirinya kaum pemberontak, semua bisa ikut dalam pesta yang sama di dalam Tuhan. Jadi semua yang hadir hari ini, Anda dan saya, terlepas apapun latar belakangmu, si bungsu atau si sulung, semua kita diundang untuk masuk. Gambarnya seperti ini, si bungsu itu adalah orang yang bodoh, tapi si sulung itu adalah orang yang sombong. Ya. Si bungsu hilang secara jasmani, gak pernah kelihatan lagi. Tapi si sulung ada di gereja, tapi hilang secara rohani. Si bungsu tidak menginginkan kasih Bapa, tapi si anak sulung berpikir dengan perbuatannya dia bisa memperoleh kasih Bapa. Saudara, disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali bertingkah laku seperti itu terhadap Tuhan. Tapi sehari ini dengar baik. Kita diundang untuk menikmati Tuhan. Sama-sama katakan diundang untuk menikmati Tuhan. Coba renungkan baik. Kita dipanggil jadi Kristen bukan untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi untuk menikmati Tuhan. Coba sama-sama mikir deh. Saya bukan untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi saya dipanggil untuk menikmati Tuhan. Karena saya beri tulisan ini saudara. Kebahagiaan hidup kita tidak terletak pada apa yang bisa kita peroleh dari Allah Bapa. Tetapi kebahagiaan kita adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Dia sebagai anak dalam relationship, bukan karena dalam ritual. Kebahagiaan kita bukan karena kita dapat rumah dari Tuhan. Kebahagiaan kita bukan karena kita dapat mobil dari Tuhan. Kebahagiaan kita bukan karena kita dapat usaha dari Tuhan. Atau dapat pasangan, dapat anak. Dapat apapun juga. No, itu cuma efek samping. Tapi kebahagiaan kita adalah karena apa? Karena kita bisa selalu bersama-sama dengan Dia di tengah segala situasi apapun. Lagi susah, engkau bisa merasakan Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Amin. Lagi banyak berkat, engkau bisa merasakan Tuhan bersama dengan Anda. Itu berkat yang luar biasa. Amin. Lagi bawa mobil, kau bisa merasakan berkat Tuhan. Meskipun mobilmu di bawah 100 juta. Ada ya mobil 100 juta bawah? Ada. Meskipun mobilmu mungkin di atas 500 juta. Engkau tetap bisa merasakan Tuhan. Itu yang paling penting. Tapi yang kau rasakan adalah, gua hebat. Gua luar biasa. Sayang sekali saudara. Kalau Anda tidak bisa merasakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Hari ini dengar, Tuhan ingin mengundang setiap kita. Saya dulu di Tanjung Priok pernah ngumpul-ngumpul gitu ya. Ya teman-teman saya banyak yang nakal-nakal saudara. Kita Kristen, kita ngobrol satu dengan yang lainnya. Teman saya sambil ganja gini, besok lu gereja jam berapa? Ganja loh saudara. Sambil ganja loh. Tapi ngomong gereja gitu. Iya. Berapa banyak orang Kristen sambil minum minuman keras. Woi lu besok sesi berapa gereja? Waduh gak tahu nih gue mabok kayaknya nih gitu. Gue siang aja deh. Seolah-olah itu biasa gitu. Seolah-olah itu aman-aman aja. Katanya, oh Tuhan mah ngerti lah, Tuhan ngerti lah. Banyak kita orang Kristen berpikir, hidup ini karena kasih karunia kan. Kita sudah dibebaskan, kita udah merdeka. Jadi kalau kita minum, kita mabok, atau kita mungkin having fun dengan seks bebas dan lain sebagainya. Oh dia gak marah kok, dia aman-aman aja. Lu jangan jadi kaku dong, lu masih di bawah hukum Taurat sih lu. Makanya dulu laku kayak gue dong, gue free, gue merdeka, gue gak ketakutan lagi dan lain sebagainya. Tapi saya kasih tahu sama saudara, Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Bapa yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh kebenaran. Karena saya suka melihat artis-artis yang terima Grammy Award. Thank you Jesus. Bajunya semakin hari semakin turun. Rocknya semakin naik, tapi dia ngomong thank you Jesus. Karena dapat penghargaan lagunya dia. Padahal lagunya isinya apa tau gak? Minuman keras, seks bebas, uang, foya-foya. Tapi dia bisa ngomong, mengucap syukur.
sama Tuhan Yesus. Tapi ada orang Kristen di gereja juga sama. Menghakimi orang-orang Kristen yang gak ke gereja. Bertobat, masuk neraka, Tuhan marah lu sama lu segala macam. Saya kasih tahu saudara, Tuhan tidak hadir di antara orang yang sambil ngeganja terus ngomongin tentang Tuhan. Tuhan gak ada di situ. Tuhan juga gak hadir di orang yang teriak yang terima kasih Yesus yang menerima Grammy Award padahal lagu-lagunya juga tidak mencerminkan kebenaran. Tuhan juga tidak hadir di antara orang Kristen yang suka menghakimi orang. Tuhan bukan Tuhan seperti itu. Makanya kalau saya tanya sama orang Kristen, kamu hidupnya ngaco tapi kamu percaya Yesus. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan sepakat dengan gaya hidupmu atau Tuhan sejalan dengan gaya hidupmu? Orang-orang seperti ini akan berteriak, oh dulu waktu kecil saya rajin gereja kok. Saya waktu kecil sekolah minggu duduknya paling depan. Saya suka baca Alkitab kok. Kasusnya suka ngajarin juga baca Alkitab gitu. Saya bawa ayat hafalan juga gitu. Seolah-olah kita berpikir gini, kan dulu saya pernah rohani, kalau sekarang saya rohana gak apa-apa dong. Perbandingan dulunya ada gitu. No, ikut Tuhan gak seperti itu. Saya kasih tulisan penutup. Buat orang-orang yang bicara kasih karunia, hidupnya sembarangan, lihat baik. Jika Anda lebih peduli untuk memamerkan kebebasan Anda sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, merdeka, dibanding Anda mempromosikan iman kekristenan Anda, sesungguhnya Anda mungkin belum merdeka, Anda mungkin belum bebas. Tetapi sesungguhnya Anda adalah budak dari apa yang Anda pikir Anda sudah merdeka. Saya takut banyak orang yang ngomongin kasih karunia. Mereka seks bebas, mereka mabok-mabokan, mereka hidup sembarangan. Oh, hidup saya dibawa kasih karunia. Mereka sebenarnya belum merdeka. Tapi mereka adalah budak dari apa yang mereka pikir mereka merdeka. Kekristenan mengajarkan kita untuk merdeka bertanggung jawab, saudara. Haleluya. Saya tidak mengajarkan saudara untuk, ayo kita berbuat baik agar Tuhan mengasihi. Hei, orang yang sudah dikasihi Tuhan, pasti dia jaga hidupnya. Saya setia sama istri saya bukan karena istri saya galak dan saya takut sama dia, enggak. Tapi karena saya sayang sama dia. Makanya saya gak mau ada affair sama orang lain. Karena saya jatuh cinta sama dia. Sebaliknya dia juga demikian sama saya. Kalau saudara mengatakan saudara cinta sama Yesus, maka saudara tidak ada affair apapun di luar Yesus. Setuju bilang amin. Saudara akan berjuang menjaga hidup Anda. Dasarnya bukan karena saudara takut Tuhan marah. Tapi karena saudara sayang sama Yesus. Dan orang-orang yang sayang sama Yesus adalah orang-orang yang gak takut perubahan ekonomi apapun. Dia akan berkata, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang menjamin hidup saya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau datang sama Tuhan.